Baik pemirsa, kembali lagi kita dalam majelis ilmu kita Tanya Ustaz. Hari ini ya bagi yang mungkin baru bergabung, kita membahas tentang kajian fikih, yakni tentang bab wudu. Ya, kita membaca kitab Fathul Qorib, dan tadi kita sudah sampai pada penjelasan sunnah-sunnah wudu yang keenam. Ya, yang pertama tadi sunnahnya membaca bismillah, kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan, ya, yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat memasukkan air ke dalam hidung, yang kelima membasuh semua kepala, ya, yang keenam membasuh dua telinga. Jadi dua telinga ini sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i dalam kitab ini sunat, tetapi ya kadang-kadang kita melaksanakannya menjadi rangkaian fardu. Ya, setiap kita setelah gosok masuk kepala, maka kemudian membasuh kedua telinga. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa takhlilul lihyatil kassati. Ya, menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Ya, jadi orang Arab ya, atau yang berjenggot gitu, maka sunnah dia menyelat-nyelati, membersihkan jenggotnya itu. Ya. Yang kedelapan, wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Menyelat-nyelati atau menyelat-nyelati jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Jadi bukan sekedar dibasuh saja, tapi memang ya dibersihkan gitu ya, sebelum kita berwudu itu. Kemudian sunnah ini di dalam wudu, wa taqdimul yumna alal yusra. Sunnah mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Jadi kalau basuh telinga, sunnah telinga kanan, baru telinga kiri. Basuh tangan, sunnah tangan kanan, baru tangan kiri. Basuh kaki, sunnah kaki kanan, baru kaki kiri. Ya, kalau muka enggak, karena dia satu. Enggak pula muka yang kanan baru yang kiri, enggak. Ya, muka sekaligus karena satu. Tapi yang dua-dua, telinga, tangan, kaki, maka dia sunnah mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. Yang kesembilan, wa taharatu salasan. Sunnah juga membasuhnya itu tiga kali. Jadi basuh muka 3 kali. Basuh tangan kanan 3 kali. Basuh tangan kiri 3 kali. Ya, membasuh sebagian kepala 3 kali. Kita mencuci telinga 3 kali. Kita basuh kaki 3 kali. Itu sunnahnya wa taharatu salasan. Ya, yang ke-9 sunnahnya itu kita mencucinya itu 3 kali. Yang ke-10 wal muwalat. Wal muwalat ini ya bersegera, ya. Jangan menunda-nunda, jangan sudah basuh tangan, merokok dulu baru basuh kaki, tidak boleh. Pokoknya berurutan di situlah, bersegera di situ sampai selesai. Itu juga sunnahnya, ya. Nah, ini sunnah-sunnahnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita coba lihat apa yang membatalkan wudu. Karena kajian kita hari ini adalah tentang wudu, maka kita lihat apa lagi yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu, faslun, bermula ini satu fasal lagi dalam kitab Thaharah, wallazi yanqudul wudu, dan adapun yang hal-hal yang membatalkan wudu, sittatu asya, ada 6 macam, ya, ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, barang yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan itu qubul atau dubur. Qubul itu ya hadas kecil, buang air kecil. Dubur ya buang air besar. Ya, apa saja yang keluar? Menurut para ulama fikih, apa saja yang keluar? Kalau seandainya kencing itu batu yang keluar, ya batal juga. Ya, apa jenis apapun yang keluar dari 2 jalan itu, dari qubul maupun dari dubur, itu batal wudhu kita. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Tidur yang tidak tetap. Tidur dalam keadaan tidak tetap. Ini kalau umpamanya kalau kita duduk di masjid gitu, ya, kayaknya tidur tapi begini saja, tidak bergerak-gerak, itu belum batal.
Tapi kalau sudah tidak tetap gitu, wah gitu ya. Oh, nanti wah terbalik lagi. Nah, itu sudah tidak tetap, itu batal, ya. Yang ketiga, wazawalul aqli bisukrin aw maradin. Ya, hilang akal karena mabuk atau sakit. Jadi kalau kita hilang akal, mabuk, hilang akal, sakit, itu batal wudhu kita. Yang yang mana nih? 1, 2, 3 ya. Oh, yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, walam surrajulil mar'atil ajnabiyah min ghairi hailin. Ya. Bersentuhan ya antara laki-laki dengan perempuan ya yang bukan muhrim min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Ya, jadi kalau kita bersentuhan seperti ini, ada baju, ada penghalang, itu tidak batal. Tetapi kalau bersentuhannya seperti ini, ya, itu batal. Dan bersentuhan itu kepada yang bukan muhrim. Kalau yang muhrim tidak batal, bapak dengan anak tidak batal, ya. Kakak dengan adik, ya, tidak batal. Atau cucu dengan nenek, ya, itu tidak batal. Ya, lihat di surah An-Nisa ayat 23. Di situ disebutkan orang-orang yang haram menikah. Terus kalau istri bagaimana? Oh, istri ini batal. Kenapa? Karena dia bukan muhrim. Muhrim, Ustaz. Yo, kalau muhrim tidak mungkin dia menikah. Yang disebut muhrim itu yang diharamkan kalau mereka menikah. Suami istri itu ya sudah menikah, halal menikahnya itu. Maka batallah wudunya. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i, ya. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, enggak. Makanya ketika menunaikan ibadah haji, kita yang dari Indonesia, mayoritas mazhab Syafi'i, bertaklidlah kita ke mazhab Hambali. Sehingga di sana suami istri ya bersentuhan atau ya berpegangan tangan supaya tidak sesat, tidak hilang, itu tidak batal, ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ya kalau suami istri itu bersentuhan atau yang bukan muhrim itu bersentuhan, maka batallah wudunya, ya. Kemudian yang kelima, wa massu farjil adamiyya bi batinil kaf. Ya. Menyentuh kemaluan anak Adam. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Umpamanya anak kita. Ya, anak masih kecil, kita membersihkannya, tersentuh dengan telapak tangan kita yang bagian dalam ini, maka batal wudhu kita. Kalau tersentuhnya umpamanya dengan siku, enggak. Tapi kalau dengan telapak tangan, dia batal. Dan yang keenam, wa massu halqah duburihi alal jadid. Yang keenam itu menyentuh kawasan sekitar anus. Nah, kawasan sekitar itu yang mana, Ustaz? Yang berkerut-kerut. Kira-kira berkerut-kerut. Kalau yang di wilayah sini biasa, enggak. Tapi kalau di kawasan anus itu batal wudu. Ala qaul alal jadid, atas atau menurut qaul jadid. Apa maksud qaul jadid itu? Ya, jadi mazhab Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu pendapatnya yang lama, adalah fatwa Imam Syafi'i saat beliau berada di Baghdad, Irak, ya. Qaul jadid adalah pendapat yang baru, ya. Itu adalah fatwa Imam Syafi'i saat berada di Mesir. Jadi ada dua qaul, karena Imam Syafi'i itu pernah di Baghdad, pernah di Palestina, dan pernah juga di Mesir. Maka pada saat di Baghdad, ya tentu dia melihat kondisi dan keadaannya. Tetapi ketika dia hijrah ke Mesir, beliau melihat lagi kondisi dan keadaannya, sehingga terjadilah perbaharuan pendapat, ya. Terjadilah perbedaan pendapatnya. Yang di Baghdad disebut qaul qadim, kemudian yang di Mesir disebut qaul jadid, ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal-hal yang ya membatalkan wudu. Ada 6 perkara.
Jadi kalau kita ingat dari awal tadi, fardunya 6 perkara, kemudian sunnahnya 10 perkara, dan yang membatalkan wudu 6 perkara, ya. Pemirsa, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan, pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami yang nomornya ada tertera di layar kaca televisi Anda. Dan tentu kami akan berusaha menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk sesuai dengan durasi waktu dan keadaan, ya, sehingga bisa saja nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kita jawab, ya kami mohon maaf, ya. Tetapi intinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui program Tanya Ustadz ini kita mengaji dan mengkaji, ya, namanya mengulang kaji lama, ya, karena ini adalah kegiatan kita, amal kita, pekerjaan kita sehari-hari. Tentu ya bagi yang sudah paham ini mengingatkan saja, bagi yang belum mudah-mudahan ini jadi pengetahuan, jadi ilmu yang bisa dilaksanakan dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa, dan insya Allah mudah-mudahan kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini.